Oke, trigonometri. Jadi trigonometri ini adalah ilmu yang matematika yang membahas tentang segitiga siku-siku. Ya, tentang segitiga nih. Jadi pada segitiga siku-siku itu kan berlaku teorema Pythagoras dan nilai perbandingan-perbandingan dari segitiga siku-siku itu. Tapi yang pertama nih kita belajar dulu mengenai satuan sudut. Jadi satuan itu kan dalam derajat nih. Definisikan itu sebagai 1/360 putaran penuh lingkaran ya. Kemudian biasanya tuh kan kedua itu ada si radian. Sudut biasanya juga dinyatakan dalam radian. Radian itu didefinisikan sebagai ukuran suatu sudut yang dibentuk oleh suatu juring dan lingkaran yang busurnya itu bernilai sama dengan jari-jarinya. Untuk lebih mudahnya tuh gini. Jadi kalau ada radian, kalau kita mau ubah radian ke derajat itu 180 derajat per pi radian. Di rumusnya gitu ya. Jadi gini nih. Contoh 3 pi per 5 radian itu berapa derajat? Ya udah, jadi di sini 3 pi per 5 radian kita kali sama 180 derajat per pi radian ya. Pi radiannya habis 3 kali 180 derajat per 5 itu 108 derajat. Yang kedua itu kalau mengubah dari derajat ke radian. Jadi kalau mau ubah derajat ke radian itu balik aja ya, kali sama pi radian per 180 derajat. Gitu. Ya udah, contoh nih 200, misal ada 210 derajat itu berapa radian? Nah, jadi gini, 210 derajat dikali pi radian dibagi 180 derajat. Ini habis nih. Ya udah, 21/18 disederhanain jadi 7/6 pi radian ya. Oke, selanjutnya itu nilai perbandingan trigonometri. Jadi misalkan ada segitiga siku-siku nih. Di sini kita namain ada sudut theta gitu ya. Nah, di sini kan si depan sisi theta ya, sudut di depan theta gitu. Yang di sini nih samping, yang di sini itu miring. Nah, nilai-nilai perbandingan trigonometri itu pada segitiga siku-siku. Kalau sin theta itu adalah perbandingan depan per miring gitu. Sisi depan per miring. Kalau cos theta itu samping per miring. Kalau tan itu sisi depan per samping gitu, theta ya. Nah, ada lagi itu kosekan, itu kebalikan daripada sinus theta. Ini theta ya. Jadi atau kalau misal sin itu tuh depan per miring, maka dia itu miring per depan. Kemudian ada sekan theta, itu kebalikan dari cos. Dia miring per samping ya.
lalu ada kotangan theta namanya, itu kebalikan daripada tan. Dia udah samping per depan ya. Contoh ya, jika sin theta adalah 3/5, tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Jadi misal dari di sini nih, sini tuh kan depan per miring, depannya 3, miringnya 5. Nah, dari Pythagoras kita kan dapat di sini itu tuh akar dari 5/2 dikurang 3/2 ya. Ya udah, ini kan 25 kurang 9, 4 ya. Jadi untuk cari cos tetanya berapa? Samping per miring, sampingnya itu 4, miringnya 5. Terus ya udah, kan kalau sekan itu kebalikan dari cos, 5/4. Kalau tangannya berapa? Tan theta itu 3/4 ya. Kalau tangannya kebalikannya nih, 4/3. Ya, satu lagi tuh kebalikan dari sin, kosekan theta ya. Ya, kebalikannya 5/3. Oke, yang ketiga itu sudut-sudut istimewa. Jadi kita tahu nih kalau satu lingkaran itu kan 360 derajat ya. Nah, seperempatnya itu kan 90. Nah, ini kalau kita bagi 2, ini kan 45 ya. Ini juga nih, ya sama ya, 45. Terus ini kalau ini kita hubungin, nah maka kita dapat segitiga. Nah, kalau ini kalau diibaratkan jari-jari lingkarannya adalah R. Jadi di sini tuh R, di sini juga R. Jadi nah, ini kan segitiganya siku-siku. 5 tambah 5, 45 itu kan siku-siku. Jadi panjang sini ke sini itu kan akar dari sini ke sini ini kan yang ini akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi dapatnya itu tuh akar 2R kuadrat atau R akar 2 ya. Jadi kalau dari sini ke sini aja berapa? Jadi kalau dari sini ke sini aja yang ini itu adalah setengah dari R akar 2. Oke. Nah, berdasarkan hal ini kita dapat bahwa sin 45 itu kan sin depan per miring. Depannya itu kan setengah R akar 2. Miringnya apa? Miringnya kan si R nih. Jadi bagi R. Maka untuk nilai sin 45 itu didapat nilainya setengah akar 2. Dengan cara yang sama, kita dapat tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa itu gini. Jadi sin, cos, tan ya. Nah, untuk setiap nilainya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Jadi kalau sin 0 itu 0, sin 30 nya setengah, sin 45 nya setengah akar 2, sin 60 nya setengah akar 3, sin 90 nya 1. Kalau cos kebalikannya 1, jadi ini setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tangan itu 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3. Kalau ini tak terdefinisi ya. Oke, selanjutnya jadi kita tahu nih kalau
satu lingkaran itu kan 360 derajat ya. Jadi kalau lingkaran kita bagi 4 bagian itu terdapat 4 kuadran gitu. Kita bahas kuadran nih. Jadi di sini kan 0 derajat ya. Di sini itu 90, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. Jadi daerah 0 sampai 90 itu disebut dengan kuadran 1. Kalau ini daerah kuadran 2, ini daerah kuadran 3, dan daerah kuadran 4 gitu. Nah, jadi maka misal nih, kalau di kuadran 1 kan semua sudut itu bernilai positif ya. Jadi di sini misal ini sudut theta, maka kan setiap perbandingannya itu nilai-nilainya itu kan di sudut positif semua. Jadi semua sudut di kuadran 1 itu bakal bernilai positif. Gitu. Terus kalau misal di kuadran 2 nih gimana? Ini misal kita punya sudut nih di kuadran 2 theta nih ya. Nah, maka di sini kan kalau nilai sinus depannya itu kan sumbu Y positif. Miringnya juga yang bernilai positif, positif dibagi positif. Jadi kalau sinus itu positif. Dan kebalikan sinus itu juga positif ya. Nah, jadi kebalikan sinus apa? Kebalikan sinus itu ini ya, kosekannya. Nah, terus tapi kalau nilai cos itu kan sampingnya itu adalah di sumbu X negatif, maka nilai kosekan di kuadran kedua itu negatif. Kalau kosekan negatif berarti sekannya juga negatif. Kalau tangan gimana? Tangannya ya depannya itu positif, sampingnya negatif. Jadi kalau tangan itu bakal negatif juga. Jadi cuman positif, yang positif itu si sinus di kuadran pertama. Kalau kuadran ketiga gimana? Kalau kuadran ketiga itu dengan cara yang sama, ingat aja nih. Kalau di kuadran 3 itu cuman tangan yang positif. Tangan dan kebalikannya ya, kok tangan. Oke. Jadi sinus, cosec, cos di kuadran kedua, ketiga itu negatif nilainya. Kalau di kuadran keempat itu cos. Cos aja nih yang positif. Itu yang harus diingat. Selanjutnya itu kita bahas sudut berelasi. Pertama itu di kuadran 1 dulu ya. Nah, kuadran 1 kan di sini 0, di sini 90 derajat. Jadi di kuadran 1 itu bisa didapat dari 90 kurang 1 theta gitu ya namanya ya. 90 dikurang theta. Ya kan? Atau dari 360 ditambah theta, satu putaran terus muter lagi, itu kan melewati sumbu 0 lagi. Jadi 360 dikurang theta ditambah theta ya maksudnya. Kemudian jadi pada kuadran pertama, kalau misal kita punya sudut theta nih di sini. Oke, ini kita bagi dua dulu. Gitu ya. Terus kita punya sudut theta di sini nih. Gitu ya. Theta. Nah, kemudian si theta ini kita cerminkan nih. Cerminkan di sini. Maka sudut yang terbentuk itu bakal gini kan ya, kira-kira nih. Nah, tetanya bakal sama nih, sama di sini. Nanti di sini misal ini titik P,
X, Y, nanti pencerminannya itu bakal X aksen, Y aksen gitu kan. Dimana nanti titik Y di sini, titik Y-nya kan misal di sini segini nih, itu bakal sama si X aksen, besarnya bakal sama ya. Jadi nanti X aksen itu sama dengan Y ya, sehingga X aksen sama dengan Y gitu. Y aksennya itu sama dengan besar X gitu. Maka kalau sin 90 dikurang sama theta itu sama dengan Y aksen dibagi sama ini titik 0 ya, si R dibagi sama R. Nah, dimana Y aksen itu kan adalah si X per R. Nah, X ini, nilai X ini kan, X per R ini pada sin theta itu adalah perbandingan cos, ya nggak? Maka sin 90 min theta X per R itu adalah cos theta. Ya, gitu. Jadi dia berubah dengan cara yang sama nih. Oke, dengan cara yang sama kita dapat relasi theta dengan 90 derajat min theta pada kuadran 1. Itu kalau sin, untuk sin 90 derajat dikurang sama theta itu sama dengan tadi cos ya. Untuk cos itu berubah, itu bakal sama nilainya dengan sin theta. Kalau tangen itu bakal sama dengan kotangan, kebalikannya ya. Terus kalau kosekan berarti kosekan apa? Itu sama kayak sekan theta ya. Kemudian kalau sekan theta, sekan 90 derajat min theta maksudnya ya, itu sama dengan kosekan theta. Dan terakhir itu kalau kotangan sama dengan tangen theta. Oke. Selanjutnya kalau dia relasinya dengan 360 derajat tambah theta, itu kalau sin 360 derajat tambah theta dia tetap sin theta nilainya. Kalau cos, kalau 300 relasi dengan 360 itu tidak berubah ya. Kalau cos 360 derajat tambah theta tetap cos theta. Jadi kalau relasi dengan theta itu tetap ya, relasi dengan 360 itu nilainya tetap. Oke. Selanjutnya kita bahas yang di kuadran 2 ya. Kalau di kuadran 2 itu kan di sini 90, di sini 180 ya. Jadi kuadran 2 itu tuh bisa didapat dari 90 derajat ditambah sama theta, atau ini, atau 180 derajat dikurang sama theta gitu. Nah, sekarang misal kita punya segitiga nih di sini. Ini theta ya. Segitiganya itu kita cerminkan ke sini. Ini juga theta nih. Sama ya. Nah, nanti
itu kan nilai ini nilai Y nih. Nah, maka di sini kalau sin 180 derajat dikurang sama tetanya apa? Itu kan si Y ya, Y per miringnya R. Nah, ini tetap Y per R kan kita relasikan lagi dengan kuadran 1, itu tetap sin theta. Tapi nih kalau nilai cos tadi, kalau 180 derajat min theta, nah sampingnya itu sumbu X yang negatif, jadi sumbu X min X gitu, min X per R itu kan cos, jadi dia min cos theta gitu. Jadi dengan cara yang sama nih, untuk di kuadran kedua, kalau misal relasinya dengan 180, itu nilainya kalau 180 itu tetap, tapi tadi hanya sin yang bernilai positif ya. Jadi sin sama kosekan berarti ya. Jadi sin 180 derajat dikurang theta itu tetap sin theta, dan kalau kosekan 180 derajat min theta itu tetap kosekan theta. Nah, kalau cos dan yang lainnya itu menjadi negatif. 180 derajat min theta sama dengan min cos theta. Kalau tangan juga nih 180 derajat min theta, jadi minus ya, minus tangan theta. Jadi ini sekan 180 derajat min theta, dapatnya itu min sekan theta. Nilainya itu tetap sekan gitu kalau relasi dengan 180. Terus kalau kotangan 180 derajat min theta ya minus kotangan theta ya. Nah, sedangkan kalau yang relasi dengan 90 itu nilainya berubah. Kalau sin 90 derajat ditambah theta itu sama dengan jadi cos theta. Kalau cos 90 derajat ditambah theta itu dapatnya min sin theta ya. Kalau tangan tambah theta di kuadran 2 itu jadi min kotangan theta. Terus ini kalau kosekan 90 derajat ditambah theta jadi apa? Sekan theta ya. Kemudian kalau sekan 90 derajat ditambah theta itu sama dengan minus kosekan theta. Kemudian kalau tangan 90 derajat ditambah theta itu sama dengan min kotangan ya, yang di sini ya, kotangan, jadi itu minus tangan theta. Jadi itu relasi untuk di kuadran kedua ya. Dengan cara yang sama kita dapat menentukan sudut berelasi pada kuadran 3 dan 4 gini. Kalau kuadran 3 tadi kan yang positif itu cuman tangan ya. Jadi di kuadran 3 kan bisa relasi dari 270 kurang theta ya, 270 derajat dikurang theta, atau ini, atau relasi 180 derajat ditambah theta. Nah,
untuk relasi dengan 180 derajat nilainya itu tetap. Jadi kalau sin 180 derajat tambah theta cos derajat tambah theta tangen gitu ya. Nah, nilainya itu tetap sinus, dan yang positif itu cuma tangen. Ini tangen theta, di sini minus cos theta, ini minus sin theta gitu. Begitupun yang lain nih. Kosekan 180 derajat tambah theta, sekan 180 derajat tambah theta, dan kotangen. Nah, kotangen kan kebalikan dari tangen, sama nih, kotangennya juga positif. Di sini jadi minus sekan theta ya. Ini minus kosekan theta. Kalau relasi 270 itu nilainya berubah nih. Kalau sin 270 derajat kurang theta gitu ya, cos 270 derajat kurang theta tangen 270 derajat kurang theta itu nilainya berubah. Tapi tetap tangan tetap positif, tangan itu berubah jadi kotangen theta, nilai yang samanya ini jadi min sin theta, ini jadi min cos theta. Nah, kemudian untuk kosekan gimana? Kosekan 270 derajat dikurang theta itu jadi min sekan theta ya. Jadi kosekan berarti sekan nih, sekan 270 derajat kurang theta, dan satu lagi kotangen 270 derajat kurang theta. Kotangennya itu berubah, nilainya tetap positif, kotangen jadi tangen, dan kalau sekannya itu berubah jadi kosekan ya. Jadi gitu. Kalau kuadran 4 gimana? Selanjutnya pada kuadran 4 sama. Jadi kuadran 4 itu kan bisa direlasikan antara relasi dengan 360 derajat kurang theta ya kan, atau dia relasi 270 derajat ditambah theta gitu. Nah, untuk relasi 360 derajat setelah kita cek itu bakal nilainya itu tetap sama, tapi nilai di kuadran 4 tadi yang positif apa? Sinus. Yang positif maksudnya cos ya, sorry. Jadi kalau sin 360 derajat kurang theta cos 360 derajat terus tangan ya. Yang positif itu kan cos, sin tetap sin, jadi ini sin theta, di sini negatif ya, yang positif itu kan sin, ini minus ya, sorry. Jadi ini min sin theta, ini minus tangen theta. Nah, cosnya positif, cos theta. Terus kalau sekannya gimana? Sekan 360 derajat kurang theta tetap sekan theta. Kalau misal kosekan ya 360 derajat kurang theta itu minus, sin kan kebalikan dari kosekan, jadi minus kosekan theta.
Kosekan itu disingkat jadi CSC gini. Kalau kotangan gimana? Kotangan 360 derajat dikurang theta ya jadi minus kotangan theta. Tuh. Selanjutnya untuk relasi 270 derajat tambah 3-nya itu kalau sinus jadi sin 270 derajat tambah theta, kalau cos tambah theta, dan tangan nih. Nah kalau sin, nilai sinnya itu berubah jadi minus cos, nilai sek cos itu tetap positif, dia bernilai sin theta. Nilai cos kan positif di kuadran 4 ya, ini jadi minus kotangan theta, berubah ya. Kemudian kalau kosekan 270 derajat ditambah theta itu sama dengan minus sekan theta. Kalau sekan gimana? 270 derajat ditambah theta itu sama dengan sekan kan sama kayak cos jadi positif, ini kosekan theta, nilainya nanti bakal sama tuh. Selanjutnya itu kotangan 270 derajat ditambah theta itu sama dengan minus tangan theta. Di sini 0 derajat, 90 derajat. Nah, jadi yang harus diingat itu ingat aja kalau di kuadran 1 itu semuanya positif. Ya, intinya tuh gitu. Kalau di kuadran kedua itu tadi cuman sin yang positif ya. Terus kalau kuadran ketiga itu tangan yang positif. Kuadran 4 cos. Dan sudut kebalikannya juga tuh. Terus kalau misal relasi dengan kalau dia 180 atau 360 dia akan bernilai tetap. Maksudnya gini nih, kalau misal di kuadran 2 kita relasikan dengan 180 dikurang theta, kalau sin 180 dikurang theta itu bakal tetap jadi sin theta. Tinggal ngikutin, kalau sinus kan positif ya udah positif. Nanti kalau punya kita cos dia bakal negatif gitu. Kalau kita relasikan dengan 270 atau 90 ya bakal berubah gitu. Jadi contoh nilai dari cos 150 berapa? Nah, cos 150 itu kan terletak di kuadran 2. Kita bisa dapat dari 180 dikurang 30 kan 50 ya. Jadi cos 150 itu sama dengan cos 180 derajat dikurang 30 derajat. Oke, nah tadi kan rumusnya kalau cos 180 dikurang theta ya udah cos theta, tapi kalau cos di kuadran 2 itu bernilai negatif, jadi ini minus cos 30. Nah, kan kita hafal tuh 30 kan sudut istimewa, cos 30 berapa? Minus setengah akar 3 ya gitu. Atau kalau kita relasikan dengan 90, cara keduanya kan dapat itu 90 ditambah sama berapa? Ditambah 60 ya enggak? Nah, kalau di kuadran kedua rumus relasi dengan 90 ditambah itu kalau cos 90 ditambah theta berubah tuh jadi minus sin
theta. Jadi min sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Sama, minus setengah akar 3. Hasilnya tuh sama. Jadi kalau relasi dengan 180 atau 360 nilai perbandingannya tetap, tinggal lihat aja tanda operasinya. Tapi kalau relasi 270 dan 90 dia bakalan berubah. Oke, selanjutnya tuh gini, kalau misal sudutnya lebih dari 360 gimana? Misal contoh tentukan sin 405. Nah, kan itu lebih dari 360 ya. Artinya kan udah muter, dia balik lagi ke kuadran 1 ya enggak? Jadi sin 405 derajat itu sama dengan dia kan sin 1 kali putaran kan, 1 kali 360 derajat ditambah sama 45. Nah, maka ya udah yang kita hitung itu sin 45-nya. Gitu. Jadi sin 45 berapa? Setengah akar 2. Oke. Atau nih, misal contohnya lagi tangan 870 derajat. Ini kan jadi tangan 870 derajat itu kan didapat dari tangan 4 ya, 4 kali 360 derajat, 4 putaran ditambah 150 ya, ini kan ini ya 150 derajat. Oke. Jadi ya udah, ini kan dia udah misal dari udah 4 putaran itu kan balik lagi ke kuadran 1 di sini 150 derajat, berarti sudutnya itu tuh kan di kuadran 2 ya. Nah, jadi yang kita hitung itu si tangan 150-nya. Ya udah, nah ini pakai relasi yang awal, dia di kuadran 2. Kita relasin aja sama 180 biar tetap. Ya, jadi ini 180 derajat dikurang sama 50 derajat. Tangan itu ini 30 ya maksudnya ya. 50 kan dari kurang 30. Jadi dapat tetap tangan 30. Di kuadran 2 tangan bernilai negatif. Jadi hasilnya minus tangan 30, kuadran sudut istimewa itu sepertiga akar 3. Oke. Selanjutnya kita bahas juga mengenai identitas trigonometri. Nah, jadi misal kita punya sudut di sini. Gitu ya. Jadi di sini kan X, ini Y, ini R. Jadi nanti ada yang pertama identitas itu kalau sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, kita buktikan gini. Sin apa? Sin itu depan per miring Y per R ya. Y per R pangkat 2 ditambah cos itu samping per miring X per R pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini kan Y kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat ya. Nah, ini kan berlaku Pitagoras. Kalau sisi miringnya itu kan si R. R ini R pangkat 2 apa? Sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat. Maka ini R kuadrat per R kuadrat 1 ya. Jadi identitas pertama itu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta adalah 1. Gitu. Selanjutnya itu yang kedua. Kalau kita punya 1 ditambah tangan kuadrat theta itu sama dengan secant kuadrat theta gitu. Jadi kalau 1 ditambah tangan itu depan per samping, jadi Y per X
pangkat 2 itu sama dengan sekan kan kebalikan dari cos. Cos itu samping per miring, jadi ini miring, sisi miringnya R kuadrat per X pangkat 2 gitu ya. Ini kita samakan penyebut, X kuadrat ditambah Y kuadrat, penyebutnya sama X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Nah, dari rumus trigonometri tadi, kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat apa? Ya sisi miring ya, jadi R kuadrat X kuadrat. Nah, sama nih gitu. Jadi perbandingan kedua itu kalau 1 ditambah tangan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta gitu. Yang ketiga itu kalau 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat theta ya. Oh ya, sudutnya theta nih. Nah, jadi 1 kotangan apa? Kotangan itu kebalikan dari tangan. Tangan Y per X berarti ini X per Y. X pangkat 2 per Y pangkat 2. Kosekan itu kebalikan daripada sin. Ya, jadi O miring R kuadrat per depannya Y kuadrat gitu. Jadi di sini kita punya Y kuadrat ditambah X kuadrat, kita samain penyebutnya sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Nah, Y ditambah X, Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 kan sisi miring lagi ya berdasarkan rumus Pitagoras, maka terbukti deh R kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Jadi ada 3 rumus ini yang harus diingat. Contoh soal, misal buktikanlah gitu ya, bahwa tangen alfa ditambah kotangan alfa sama dengan 1 per sin alfa cos alfa. Untuk pecahan kan nggak boleh 0 ya penyebutnya ya, karena nanti bernilai tidak terdefinisi. Untuk penyebutnya tidak boleh 0, sin alfa cos alfa itu tidak sama dengan 0 gitu. Jadi nah, tangan alfa kan kita ubah itu jadi sin per cos, ditambah kotangan itu apa? Cos per sin, kebalikan daripada kotangan ya. Kita ubah gini supaya sama kayak gini nih, supaya sama dengan untuk pembuktiannya. Jadi ini kita samakan penyebutnya, ini dapatnya sin kuadrat alfa per penyebutnya jadi cos alfa sin alfa ya. Nah, ini ditambah cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa tadi kan 1 per sin alfa cos alfa. Jadi terbukti. Contoh kedua nih, misal buktikanlah kalau 3 cos kuadrat alfa sama dengan 3 min 3 sin kuadrat alfa. Jadi 3 cos kuadrat alfa tadi kan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa ya, karena kan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfanya kan 1, jadi kalau cos sinnya pindah gitu, sama dengan 3 min 3 sin kuadrat alfa. Jadi ya udah kita kali 3 kali 1-nya 3 min 3 sin kuadrat alfa. Nah, jadi terbukti ya. Oke, selanjutnya kita bahas grafik fungsi untuk
trigonometri. Pertama itu untuk fungsi sinus. Untuk fx itu sama dengan sin x gitu. Jadi titik x nya itu sudutnya nih, misal di sini 45 derajat, 90 derajat gitu ya. Terus di sini kan 135 derajat, 180 derajat, 225 ya. Kemudian 270, 315 dan 360. Oke, nanti ini kan setengah nih, jadi ini y-nya range-nya dari 1 ke 1 ya, ini min 1 nih. Jadi di sini ini kan setengah ya. Nah, sin 45 itu kan setengah akar 2 nih. Kalau dia kan dimulai sin 0 itu kan dari 0. Nah, untuk sin 90 kan nilainya 1 ya. Jadi titik 90 ada di sini nih. Terus kalau sin 80 itu 0 lagi. Ya, nanti kalau misal sin 270 itu nilainya min 1. Gitu. Di 360 sinus juga 0. Jadi grafik fungsi untuk sinus itu bakal gini nih. Ini gitu ya. Jadi bakal gini. Oke, jadi itu grafik fungsi sinus. Oke, jadi ini grafik untuk fungsi fx sama dengan sin x gitu. Sekarang gimana nih kalau misal ada fungsi fx nya itu misal 2 sin x, jadi nilainya dikali 2. Kalau 0 kan sin 0 itu 0 dikali 2 tetap 0, jadi dimulai dari 0. Tapi untuk sin 90 itu kan 1, tapi di sin 90 nya 1 dikali sama 2, jadi dia nanti jadi 2 gitu di sini. Kemudian kalau untuk 180 nya tetap 0 ya. Nah, 270 nya kan min 1 dikali sama 2, jadi dia min 2. Jadi grafiknya itu berubah ya. Untuk 360 nya 0 lagi, jadi perubahannya itu jadi gini. Gitu ya. Jadi kalau yang ini itu grafik fx sama dengan 2 sin x. Lanjut nih, gimana kalau misal fx nya itu adalah sin x ditambah sama 1 misal gitu. Jadi kalau fx itu sin x tambah 1, jadi kan sin 0 itu kan 0 ditambah sama 1, jadi dia dimulai dari 1 gitu. 1 ya. Jadi dari 1. Terus kalau sin 90 nya berapa? Sin 90 nya itu kan 1 ya. Nah, nanti ditambah sama 1 jadi berapa? Jadi 2. Nah, terus kalau cosnya berapa? Kalau yang sin 180 nya berapa maksudnya? Ya 0 ya, ditambah sama 1 jadi 1 gitu. Kemudian kalau 270 nya itu kan min 1 tambah 1 jadi 0. Kemudian kalau yang 360 nya itu kan 0 ya sinnya, ditambah sama 1 jadi 1. Jadi perubahan grafiknya jadi gini. Jadi grafiknya itu seolah-olah grafik sinus itu naik, kalau ditambah itu naik ke atas satuan gitu. Jadi yang ini itu grafik
fx sama dengan sin x tambah 1. Oke, itu untuk grafik fungsi sinus. Selanjutnya kita bahas untuk grafik fungsi kosinus ya. Jadi fungsi fx-nya adalah sin x, cos x ya maksudnya. Cos nih, cos x. Nah, jadi cos 0 kan itu dimulai dari 1 ya. Cos 0 1. Terus cos 90 itu 0. Kemudian kalau cos 180 itu 1 ya. Min 1 maksudnya ya. Terus kalau 270 itu 0 dan 360-nya itu 1. Jadi grafik kosinus itu gini. Nah, ini adalah grafik fx sama dengan cos x. Sekarang kalau misal kita punya fx itu sama dengan 2 cos x. Nah, ya udah, jadi kalau 0 kan cos 0 kan 1 dikali sama 2. Jadi cos 2 cos x-nya itu 2. Nah, kemudian kalau 90 kan 0 dikali sama 2 tetap 90. Terus kalau min 2 gimana? Min 2 kan kalau 180 maksudnya ya, itu kan min 1. Jadi dikali sama 2 itu min 2 hasilnya. 270 kan 0 dikali sama 2 tetap 0. Kalau 360 kan 1 dikali sama 2 hasilnya 2. Jadi ini grafiknya itu jadi gini. Kelihatan ya perubahannya itu. Grafiknya itu tambah curam gitu ya maksudnya. Jadi ini grafik kalau fx-nya adalah 2 cos x gitu. Sekarang kalau misal kita punya fx cos x ditambah sama 1, misal cos x cos 0 kan ditambah sama 1 dia jadi 2 ditambah 1 gitu. Cos 90 kan 0 ditambah sama 1 jadi 1. Cos 180 kan min 1 tambah 1 jadi 0. Cos 270 0 ditambah sama 1 jadi 1. Dan satu lagi tuh 360 jadi 2 juga ya. Nah, jadi grafiknya itu bergeser sama. Kalau ditambah bergeser satu satuan ke atas. Nanti kalau dikurang dia bakal bergeser satu satuan ke bawah. Jadi ini grafik untuk fungsi kosinus ya. Ini yang ini nih. Selanjutnya itu grafik fungsi untuk tangen ya. Jadi fungsi fx adalah tan x. Nah, kita kan tahu tuh kalau tangen 45 sudut istimewa adalah 1 ya. Nah, tangan 0 kan 0. Jadi tangan 45 grafiknya tuh gini. Jadi ditarik garis dari sini ke sini. Itu. Ternyata kalau misal tangan 100 sampai tidak terdefinisi gitu, batasannya 90 sampai seterusnya tidak terdefinisi. Terus kalau misal ini ya, nah dari 135 tangan 135 itu kan min 1, tangan 180 nya 0, tangan 225 nya kan 1 lagi ini.
Nah, jadi grafiknya itu bakal gini. Gitu. Sampai tidak terdefinisi, itu ada batasannya di 270 ya. Gitu. Jadi untuk grafik fungsi tangan gini. Nanti kalau 315 kan dari min 1 ya tangannya ya, terus 0, jadi ini deh. Nah, jadi ini grafik untuk fungsi tangan ya.